Perkenalkan, nama saya Rosiana Melda. Kami dari kelompok 2 Praktikum Biokimia Farmasi akan mempresentasikan untuk materi praktikum, yaitu pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahmi Septiani, yang kedua Rosiana Melda, ketiga Sri Murni Asih, keempat Aurelia Tri Septiasidi, kelima Agustina Jessica, keenam Vina Ariiba, ketujuh William Rinaldi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya Vina Ariba akan melanjutkan presentasi kali ini. Ya, ini ada enzim. Jadi enzim itu merupakan biomolekul yang berfungsi mempercepat jalannya reaksi metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Jadi enzim itu merupakan senyawa protein, sehingga sifat protein melekat pada enzim, yaitu mudah rusak bila dipanaskan lebih dari 60 derajat Celcius. Umumnya enzim bekerja mengkatalis reaksi satu arah, meskipun ada juga yang mengkatalis reaksi dua arah. Kemudian ada enzim amilase. Jadi enzim amilase adalah enzim yang berfungsi memecah zat tepung dan polisakarida lainnya menjadi monosakarida, yaitu bentuk gula yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim amilase ini bekerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Dan enzim katalase adalah enzim yang berfungsi membantu pengubahan peroksida menjadi air dan oksigen. Oke, untuk pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur, yang pertama prosedur kerjanya yaitu disiapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian diisi tabung dengan 2 ml larutan amilum 2% atau larutan kanji 1% dan dikocok. Ini ditambahkan lagi dengan 1 ml air liur dan 1 ml aquades, kemudian dihomogenkan. Diletakkan tabung reaksi pertama pada gelas kimia atau gelas beker yang berisi es. Kemudian diletakkan tabung reaksi kedua pada suhu kamar. Dan tabung ketiga diletakkan dalam penangas air dengan suhu 37-40 derajat. Tabung keempat dimasukkan ke dalam penangas air pada suhu 75-80 derajat Celcius. Dan tabung kelima diletakkan ke dalam air mendidih 100 derajat Celcius. Dibiarkan kelima tabung selama 15 menit. Kemudian lakukan uji iodium dengan 1-3 tetes sampel dari masing-masing tabung. Dimasukkan ke dalam 4 tetes dan ditambahkan 1-2 tetes larutan iod encer. Kemudian amati dan catat warna spesifik yang terbentuk. Kemudian dilakukan uji Benedict dengan cara mengambil 5 tetes larutan sampel uji dari masing-masing tabung dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 15 tetes reaksi Benedict, didihkan di atas api kecil selama 2 menit, atau dimasukkan ke dalam penangas air selama 5 menit. Diangkat dan dibiarkan larutan menjadi dingin. Amati dan catat perubahan yang terjadi atau endapan yang terbentuk. Oke, jadi prinsip uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim air liur ini adalah menentukan suhu optimum bekerjanya enzim amilase air liur dengan cara menempatkan air liur pada 4 kondisi yang berbeda, yaitu pada suhu 10 derajat Celcius, suhu kamar 37 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Kemudian uji Benedict ini digunakan untuk menentukan ada dan tidaknya gula produksi dalam sampel. Ini fungsi reaksi Benedict ini sebagai larutan yang akan direduksi gugus aldehid dan keton bebas dalam molekul karbohidrat. Kemudian uji iodium itu digunakan untuk mengidentifikasi amilosa dalam pati atau kanji yang ada pada larutan uji. Jadi reaksi positif pada uji iod ini menandakan bahwa pati belum dipecah oleh amilase air liur. Jadi masih berbentuk
polisakarida atau amilosa. Kemudian ini hasilnya. Kemudian dalam percobaan aktivitas enzim pada suhu 30 derajat Celcius, ini menunjukkan hasil negatif dalam uji iod. Karena berarti hal ini menunjukkan pati telah terhidrolisis oleh enzim amilase air liur sehingga reaksi negatif pada uji iod. Ini karena tidak adanya molekul amilosa yang tersisa. Namun pada uji Benedict ini menghasilkan reaksi positif karena seluruh pati yang telah terhidrolisis ini menjadi maltosa atau glukosa yang memiliki gula reduksi. Kemudian aktivitas enzim amilase pada suhu 10 derajat Celcius dan suhu kamar ini belum aktif sehingga tidak terjadi pemecahan pati atau kanji karena suhu terlalu rendah dari suhu optimum. Jadi larutan iod ini berfungsi sebagai indikator hidrolisis. Ini senyawa polisakarida akan memberikan warna yang spesifik dengan uji iod, yaitu berupa warna ungu kehitaman. Tetapi jika polisakarida tersebut dihidrolisis, maka warna yang ditimbulkan itu adalah warna kuning. Kemudian pada suhu 80 derajat Celcius, ini enzim amilase air liur ini terdenaturasi karena suhunya terlalu tinggi dari suhu optimum sehingga tidak terjadi pemecahan pati karena enzim sudah rusak. Jadi pada uji iod ini harusnya menunjukkan reaksi positif karena adanya molekul amilosa pada larutan uji, dan uji Benedict itu bereaksi negatif karena tidak ada amilosa yang dipecah oleh air liur menjadi maltosa. Dan uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim ini menghasilkan hasil yang negatif pada keempat perlakuan, yaitu pada suhu 10 derajat Celcius, suhu kamar 37 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Reaksi negatif pada uji iod ini disebabkan air liur yang digunakan ini bersifat basah. Jadi harusnya negatif ini hanya pada suhu 10, suhu kamar, dan suhu 30 derajat Celcius. Sedangkan pada 80 derajat Celcius ini seharusnya bersifat positif karena pada suhu ini enzim terdenaturasi sehingga tidak terjadi pemecahan pati, dan pada reaksi iod ini menunjukkan reaksi positif. Namun dikarenakan air liur yang digunakan bersifat basah, jadinya hasil ujinya menunjukkan negatif. Perkenalkan, saya Agustina Jessica. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Langkah-langkah kerja yang harus dilakukan pada uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur yang pertama yaitu disiapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian diisi masing-masing tabung dengan tabung pertama 2 ml asam klorida 0,4%, tabung kedua 2 ml asam asetat 0,4%, tabung ketiga 2 ml aquades, dan tabung keempat 2 ml Na2CO3 0,1%. Dicek pH tabung. Masing-masing tabung memiliki nilai pH yaitu sekitar 1, 5, 7, dan 9. Ditambahkan masing-masing tabung dengan 2 ml larutan kanji 1% atau larutan amilum 2% dan 2 ml air liur. Dihomogenkan campuran dengan baik dan diletakkan tabung ke dalam penangas air dengan suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. Diamati dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Diisi tabung uji dengan reaksi iodium dan Benedict. Amati dan catat hasilnya. Untuk penjelasannya, pH optimal untuk sebagian besar enzim adalah dari pH 6 sampai 8. Lingkungan asam akan mendenaturasi sebagian besar enzim. Kondisi pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim melalui pengubahan struktur atau pengubahan muatan pada residu yang berfungsi dalam pengangkatan substrat atau katalis. Prinsip uji pengaruh
pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur adalah menentukan pH optimum kebanyakan enzim amilase air liur dengan cara menempatkan air liur pada 4 kondisi pH yang berbeda, yaitu 1, 5, 7, dan 9. Hasil pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase yang kelompok kami dapatkan yaitu hasil pengamatan uji dengan pengaruh pH aktivitas enzim air liur menghasilkan reaksi positif pada pH 1, 5, dan pH 7. 9. Reaksi negatif dengan uji iod, sedangkan uji Benedict menghasilkan reaksi positif pada pH 7 dan reaksi negatif pada pH 1, 5, dan 9. Uji selanjutnya adalah hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Nah, di sini prosedur kerjanya adalah yang pertama, dibuat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati matang dengan 5 mili aquades. Selanjutnya adalah dimasukkan sebanyak 10 tetes air liur yang mengandung enzim amilase ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 mili larutan pati matang. Setelah itu dikocok dan dikondisikan atau ditempatkan pada suhu 37 derajat. Setelah itu diambil satu tetes dan diteteskan pada plat tetes. Nah, di saat reaksi iod tidak lagi positif maka disebut titik akromatik. Nah, diuji di sini akan dilihat sampai di mana titik akromatik pada pati matang. Yang ditunjukkan adalah reaksi iodi itu tidak lagi berubah dan sisa larutan tersebut diuji dengan reaksi Benedict. Nah, untuk kemampuan aktivitas enzim amilase pada hidrolisis pati mentah dan matang dapat dilihat dari uji iod pada titik akromatiknya. Dapat dilihat hasil pengaruh pati matang terhadap aktivitas enzim amilase air liur di sini pada menit 1 hasilnya itu masih berwarna coklat kuning coklat pekat dan makin menitnya bertambah makin pudar warnanya menjadi kuning pucat. Hal ini menandakan bahwa Baik, saya Aurelia Tri Septiasidi, NIM I10211919120 akan melanjutkan pembahasan mengenai prosedur kerja pada hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Jadi, langkah kerja yang pertama, dibuat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati mentah dengan 5 mili aquades. Selanjutnya, ditambahkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam larutan pati tersebut dan dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, dipindahkan sebanyak 1 tetes isi tabung dan dipindahkan ke plat tetes dan diteteskan dengan reaksi iod setiap selang waktu 1 menit. Selanjutnya, dicatat perubahan warna yang dihasilkan tiap menitnya dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Selanjutnya, dihentikan pengujian terhadap reaksi iod jika sudah mencapai titik aromatik atau di mana di saat reaksi iod tidak positif lagi. Lanjutan dari prosedur kerja. Dibandingkan hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur dengan hasil percobaan hidrolisis pati matang oleh amilase air liur. Di mana pati mentah merupakan pati yang sebelumnya tidak mengalami proses pemanasan. Pengujian terhadap pati mentah ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi titik akromatik dan melihat perbedaan titik aromatik antara pati matang dan pati mentah. Hasil pengaruh pati mentah terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Hasil pengamatan menunjukkan hidrolisis pati mentah menghasilkan reaksi positif pada uji iod dari menit ke-1 dan pada menit ke-6 menghasilkan reaksi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pati mentah dapat dihidrolisis oleh enzim amilase air liur. Hal ini dapat disebabkan struktur pati mentah yang masih kokoh, sehingga sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dihidrolisis oleh enzim amilase air liur. Uji Benedict sampai menit ke-6 menghasilkan reaksi negatif. Hal ini dapat disebabkan larutan uji kurang basah,
Konsentrasi pereaksi Benedict terlalu rendah sehingga sulit bereaksi dengan maltosa atau glukosa yang telah dipecah oleh enzim amilase air liur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septiani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang prosedur kerja, pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Dimana langkah pertama yang dilakukan adalah diambil hati ayam secukupnya, lalu gunakan mortar untuk membuat hati ayam menjadi lebih halus sehingga kita akan mendapatkan ekstrak hati ayam. Setelah itu, dimasukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi A, B, C, D, dan E, masing-masing setinggi 1 cm tabung reaksi. Untuk tabung reaksi A, kita tambahkan dengan air panas. Untuk tabung reaksi B, kita tambahkan dengan es batu. Untuk tabung reaksi C, kita tambahkan dengan 20 tetes H2SO4. Kemudian untuk tabung reaksi D, kita tambahkan NaOH sebanyak 20 tetes. Dan tabung reaksi E, kita tambahkan dengan H2O2 sebanyak 20 tetes. Diusahakan tetesan tidak mengenai dinding tabung. Selanjutnya, ditambahkan 10 tetes H2O2 ke semua tabung reaksi. Amati gelembung gas pada setiap tabung reaksi dan catat hasil pengamatannya. Serta disiapkan lidi yang membara untuk uji nyala bara api terhadap semua tabung reaksi dan catat hasil pengamatannya. Untuk tabung reaksi A dan B, ini untuk membuktikan bagaimana pengaruh suhu pada aktivitas enzim katalase hati. Sedangkan untuk tabung reaksi C dan D, itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pH pada kerja enzim katalase hati. Dan tabung E di sini dia berfungsi sebagai pembanding. Perlu untuk diketahui untuk H2O2 di mana dia ini merupakan senyawa yang sangat beracun bagi tubuh. Senyawa H2O2 harus segera diuraikan menjadi H2O dan O2, yaitu air dan oksigen yang tidak berbahaya bagi tubuh. Enzim katalase berguna untuk mempercepat reaksi penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Penguraian H2O2 ditandai dengan timbulnya gelembung. Nah, ada tidaknya gelembung ini merupakan indikator adanya air dalam wujud uap. Sedangkan untuk menyala atau tidaknya bara merupakan indikator adanya gas oksigen dalam tabung reaksi tersebut. Secara teori, untuk enzim katalase ini dia bekerja pada pH netral dan pada suhu ruang, di mana pada tabung reaksi A, B, C, dan D itu enzim akan mengalami kerusakan atau denaturasi sehingga kerja enzim tidak optimal. Sedangkan untuk tabung reaksi E, di mana enzim dalam keadaan netral dan tidak dipengaruhi oleh suhu dan juga pH, maka enzim akan bekerja optimal sehingga gelembung dan bara api yang didapatkan juga banyak dan menimbulkan bara yang menyala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu hasil percobaan uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur itu menghasilkan reaksi negatif dengan uji iodium dan uji Benedict pada suhu 10 derajat Celcius, suhu kamar 37 derajat Celcius, dan suhu 80 derajat Celcius. Uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur menghasilkan reaksi positif pada pH 1,5 dan pH 7,9. Reaksi negatif dalam uji iodium, sedangkan uji Benedict menghasilkan reaksi positif pada pH 7 dan reaksi negatif pada pH 1,5 dan 9. Hidrolisis pati mentah menghasilkan reaksi negatif pada uji positif sampai menit ke-7 dan negatif untuk uji Benedict. Sedangkan pada hidrolisis pati matang menghasilkan reaksi positif pada uji iodium dan uji Benedict dari menit ke-1 dan pada menit ke-6. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.